Selamat datang di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan. Inilah kampusnya para penuntut ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah Rahman, mahasiswa Pendidikan Profesi Guru Batch 2 tahun 2024 LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan. Saat ini saya sedang melaksanakan PPL di SD Negeri 106189 Senah, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai, sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai tanggal 23 Januari 2025. Win syahadah, cerdas dan berintegritas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Pagi luar biasa. Apa kabarmu anak-anak ibu? Sehat semangat. Alhamdulillah. Nah, ibu mau nanya, tadi pagi udah pada sholat subuh belum? Sudah, Bu. Udah pada mandi? Sudah, Bu. Udah pada gosok gigi? Sudah. Udah sarapan? Sudah, Bu. Ya, alhamdulillah. Bagi yang belum sholat subuh, lain kali sholat subuh ya nak ya. Jangan lupa doakan kedua orang tua kita. Semoga kedua orang tua kita senantiasa dalam keadaan sehat, kemudian dilancarkan rezekinya oleh Allah. Dan jangan lupa kalau pergi sekolah mandi, gosok gigi dan sarapan. Karena hal-hal tersebutlah yang dapat membuat kita bersemangat untuk mengikuti pembelajaran. Baik anak ibu akan cek absen dulu ya. Siapa yang lupa namanya, tolong nanti bilang hadir. Aditya, Muhammad Astadanis, Juna, Akmal. Iya, alhamdulillah semuanya sudah hadir ya. Berarti semuanya dalam keadaan sehat. Baik, sebelum kita memasuki pembelajaran, mari kita berdoa kepada Allah. Semoga pembelajaran kita hari ini dilancarkan, dimudahkan, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk ini yang memimpin doa Ibu mintakan kepada ketua kelas. Ibu bersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu bil
menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah, sudah setelah kita menyanyikan lagu kebangsaan, baik anak ibu, kita ini kan sudah berada di tahun ajaran baru dan sudah berada di kelas 4. Pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 3. Masih adakah yang kamu ingat? Pelajaran apa? Iya, pelajaran apa? Coba siapa? Iya, bagus. Surah Al-Alaq. Kemudian iya, tentang Asmaul Husna, Al-Wahhab dan Al-Kabir. Lagi nah? Berbakti kepada iya, kepada orang tua dan guru. Alhamdulillah kalian sudah ingat. Bagi yang belum mengingat atau bagi yang lupa, diingat-ingat kembali ya, karena pendidikan agama Islam ini jangan kalian lupakan, karena ini pendidikan fondasi di dalam kita menuntut ilmu. Selanjutnya untuk penyemangat kalian, kita ice breaking dulu ya. Mau ice breaking? Oke, kita ice breaking dulu. Pendidikan agama Islam pembelajaran, yaitu tentang mari mengaji dan mengkaji surah Al-Hujurat ayat 13. Ada yang mau ibu tanya ini, siapa yang tahu ya keberagaman apa saja yang ada di Indonesia? Banyak, beragam. Ya, apa aja? Keragaman suku, terus keragaman budaya, keragaman agama, ya. Kemudian apa tujuan Allah menciptakan manusia berbeda-beda dalam suku, budaya, dan agama menurut surah Al-Hujurat ayat 13? Iya, agar saling mengenal. Ya, alhamdulillah ya, kalian sedikit banyaknya sudah mengetahui materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Dan bagi yang belum mengetahui materi ini, insya Allah akan kita jelaskan dalam pembelajaran hari ini. Anak ibu, pembelajaran kita hari ini tujuannya yaitu peserta didik atau kamu dapat memahami ayat Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 tentang keragaman dengan kriteria ketuntasan. Tujuan pelajarannya yaitu kamu dapat mengidentifikasi pesan-pesan yang terdapat dalam surah Al-Hujurat ayat 13 dengan baik. Nah anak ibu, yang coba kamu amati tampilan gambar yang ada. Gambar apa? Gambar keragaman suku, budaya, dan agama. Suku apa aja yang terdapat dalam gambar tersebut? Ada Jawa, ada Melayu, ada Kalimantan, dan sebagainya. Kemudian agama apa
Hindu, terus Hindu, Buddha dan sebagainya. Nah, itulah bentuk keragaman yang ada di Indonesia yang ditampilkan pada gambar tersebut. Selanjutnya, di sini Ibu juga akan menayangkan video pembelajaran yang bertema tentang toleransi beragama. Perhatikan ya, nanti inilah yang akan kita bahas ya. Nanti Ibu akan bagi kalian menjadi 4 kelompok ya. Kelompok pertama yaitu kelompok A Abu Bakar Siddiq, kelompok kedua Umar bin Khattab, kelompok 3 Utsman bin Affan, kelompok 4 Ali bin Abi Thalib. Ya, masing-masing nanti akan membuat poster tentang toleransi beragama. Toleransi beragama. Liburan panjang akhir sekolah telah tiba. Indra memanfaatkan liburan yang cukup panjang itu untuk dikitan. Setelah kamu sembuh nanti, kita adakan syukuran khitan. Nanti teman-temanmu, Otto, Nadia, dan Donita, diajak ya, Indra? Iya ya. Setelah 2 minggu berlalu, liburan sekolah pun selesai. Murid-murid kembali masuk sekolah. Teman-teman, besok Sabtu aku minta kehadiran kalian di rumahku jam 3 sore ya. Keluargaku mengadakan syukuran khitan. Siap. Hari Sabtu pun tiba. Hari dilaksanakannya syukuran khitanan Indra. Acara dimulai. Indra melantunkan ayat suci Al-Quran dalam acara khataman tersebut. Tak lama pengajian pun berakhir. Indra menemui teman-temannya. Dia menghidangkan banyak sekali cemilan. Terima kasih buat kehadirannya ya teman-teman. Maaf menunggu lama. Cuma sebentar kok. Mereka terus asik mengobrol selepas pengajian hingga tiba-tiba Kak Indra. Weh, Dek Zahra baru datang ya. Sini Dek, kakak kenalin sama teman-teman Kak Indra. Perkenalkan teman-teman, ini Zahra, adik sepupuku. Nah, Dek Zahra, ini namanya Kak Okto. Kalau ini namanya Kak Nadia. Nah, kalau yang satu ini namanya Kak Donita. Halo kakak-kakak, namaku Zahra. Kok Kak Donita gak pakai hijab? Kak Okto juga gak pakai sarung dan peci? Ini kan acara pengajian. Zahra aja yang kecil pakai hijab kok. Aduh, itu begini deh. Kalau Zahra gak mau pakai hijab, Mama pasti bilang nanti Allah gak akan sayang sama Zahra. Jadi nanti Allah pasti juga gak akan sayang sama Kak Donita loh. Atau kakak mau pinjam jilbabnya Zahra? Aduh. Zahra ini ada-ada saja. Itu karena Kak Donita dan Kak Otto berasal dari latar belakang agama yang berbeda. Nah, Zahra, perhatikan cerita Om ya. Di Indonesia ada 6 agama dan berbagai kepercayaan yang berbeda-beda. Ada Islam, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Setiap agama punya aturan masing-masing, tidak bisa disamakan. Ada juga berbagai kepercayaan yang bersumber dari kearifan lokal yang tersebar di seluruh Indonesia. Walaupun kita berbeda-beda, kita harus saling menyayangi dan menghormati satu sama lain. Tradisi menutup kepala ada di beberapa agama dan kepercayaan, bukan hanya di Islam saja. Dalam tradisi Islam, pemakaian jilbab untuk perempuan memang dianjurkan. Namun, kita tidak boleh memaksa orang lain untuk mengikuti sesuai agama kita. Ini yang namanya toleransi. Contohnya saja,
Kak Donita dan Kak Okto tidak perlu memakai baju muslim seperti kita. Ah, Zahra mengerti. Seperti pelangi ya, mereka berbeda-beda, namun ketika bersatu terlihat indah. Dek Zahra memang pinter. Sapa dulu kakaknya. Sudah, setelah kalian tadi mendengarkan tayangan video pembelajaran tentang toleransi beragama, ingat ya tugasnya tadi ya bersama kelompokmu. Nanti tugas kalian adalah membuat poster tentang bagaimana kita bisa menciptakan keharmonisan walaupun dilatar belakangi dengan keberagaman suku, budaya, dan agama berdasarkan surah Al-Hujurat ayat 13. Baik, selanjutnya kita baca dulu surah Al-Hujurat ayat 13 ini. Yuk, sama-sama ya, ikutin ibu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa untha. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن الله عليم خبير. Nah, setelah kita membaca di surah Al-Hujurat ayat 13, kita juga harus tahu asbabun nuzul daripada surah tersebut. Coba bacakan dulu Akmal, asbabun nuzul daripada surah Al-Hujurat. Asbabun nuzul ini apa? Sebab-sebab diturunkannya Al-Qur'an. Sebab-sebab diturunkannya Al-Qur'an, khususnya surah Al-Hujurat ayat 13 ini. Ayo silakan Akmal. Surah Al-Hujurat ayat 13 turun berkaitan dengan orang-orang yang mencela ketika Bilal bin Rabah Radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu naik ke atas Ka'bah untuk memandangkan azan setelah peristiwa Fathul Makkah dikarenakan Bilal bin Rabah adalah orang gila. Iya, bagus ya. Jadi itu ya sebab-sebab diturunkannya surah Al-Hujurat ayat 13 karena orang kafir Quraisy menganggap Bilal bin Rabah itu seorang budak yang tidak pantas untuk mengumandangkan azan. Baik anak ibu, tujuan pembelajarannya yaitu mengidentifikasi pesan-pesan pokok yang terdapat dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Tapi sebelumnya kamu juga harus tahu bagaimana caranya kita mengidentifikasi pesan dalam surah Al-Hujurat, yaitu kamu harus tahu arti daripada kata demi kata atau mufradat di dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Kamu perhatikan. Kalau ibu nanti baca mufradatnya, kamu baca artinya ya. Ya ayyuhan nasu, Wahai manusia, inna khalaqnakum min zakarin dari seorang laki-laki wa unsa dan seorang perempuan. wa ja'alnakum Kemudian kami jadikan kamu syu'uban berbangsa-bangsa wa
Di sisi Allah. Atqakum. Innallaha alimun khabirun. Jadi setelah kita mengetahui mufradat daripada surah Al-Hujurat, maka kita bisa mengartikan secara sempurna atau lengkap daripada surah Al-Hujurat ayat 13 ini. Silakan bacakan dulu Mutia. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Nah, dari terjemahan yang lengkap yang dibacakan oleh si Mutia, maka kita dapat mengidentifikasi pesan-pesan pokok surah Al-Hujurat ayat 13 ini. Silakan Khadijah baca dulu. Allah menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan perempuan. Iya, Zahra. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Sisil. Manusia dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Salsa. Orang-orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang paling bertakwa. Aufa. Semua manusia setara di hadapan Allah yang membedakan antara ketakwaannya. Adi. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mengetahui dan Maha Teliti. Najwa. Manusia berasal dari satu keturunan yaitu Nabi Adam dan Hawa. Iya, oke itu ya. Kita dapat mengetahui pesan-pesan yang terdapat dalam surah Al-Hujurat ayat 13 tersebut. Bisa dipahami kan? Bisa diingat? Oke, lanjut ya. Nah, anak ibu, di awal tadi sudah kita bagi kelompok ya. Ada kelompok Abu Bakar Siddiq, ada kelompok Umar ibn Khattab, ada kelompok Utsman, ada kelompok Ali. Di sini tugasmu berdiskusi kelompok. Ya, silakan. Kamu buat poster tentang menjaga keharmonisan dalam keberagaman menurut surah Al-Hujurat ayat 13. Ibu harapkan kerjasamanya yang baik dengan teman-teman sekelompokmu. Ya, ibu kasih waktu 10 menit dari sekarang. Silakan. Ya, digunting ya, digunting. Gunting. Sudah selesai ya waktunya ya. 5, 4, 3, 2, 1. Nanti yang ibu panggil namanya ke depan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Poster tentang menjaga keharmonisan dalam keberagaman menurut surah Al-Hujurat ayat 13. Silakan untuk kelompok Abu Bakar Siddiq maju depan. Nah ini posternya ya, hasil kerjasama mereka. Coba dibacakan apa bacaannya. Melangkah bersama merangkul perbedaan keberagaman agama cinta damai abadi. Iya, oke. Tepuk tangan untuk kelompok Abu Bakar. Lanjut kelompok Umar. Ya, silakan kelompok Umar tunjukkan. Ya, apa itunya? Kata-kata posternya. Beda agama bukan berarti musuh. Iya, beda agama bukan berarti musuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Umar. Baik, lanjut kelompok Utsman. Ya, ini hasil kelompok daripada kelompok Utsman. Bacakan apanya? Semangat gotong royong dalam keberagaman. Iya, semangat gotong royong dalam keberagaman. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Utsman. Lanjut kelompok Ali. Ayo kelompok Ali. Mari saling menghormati dan menghargai. Iya, mari menghormati dan saling menghargai untuk kelompok Ali. Tepuk tangan untuk
tulisnya. Ini ada tugas untuk yang individu ya, menjodohkan. Silakan ditulis potongan ayat, kemudian kamu cocokkan dengan jawabannya. Potongan ayatnya ada di nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian artinya ada di huruf abjadnya A, B, C, D, E, F, G, H. Ya. Ya, waktunya sudah habis. Kita koreksi ya, Nak Ibu. Coba kita lihat di nomor 1. Ya ayuhan nasu, pasangannya cocok di huruf apa? Abjad mana? C ya. Apa artinya wahai manusia? Manusia. Kemudian yang nomor 2. Inna khalaqnakum. Ya, pasangannya dengan yang mana? Yang G ya, yang abjad G. Iya, sesungguhnya. Kemudian nomor 3, min zakari wa unsa, pasangannya ya. Kemudian yang nomor 4, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, pasangannya. Kemudian inna akramakum, pasangannya F. Baru kemudian yang nomor 6 pasangannya B. Nomor 7 pasangannya A. Nomor 8 pasangannya E. Silakan buat berapa benarnya dan berapa salahnya. Kita kumpul tugasnya. Baik. Setelah selesai pembelajaran kita hari ini, Ibu mau tanya sama kamu. Anak Ibu, senang gak mengikuti pembelajaran hari ini? Pembelajarannya mudah dipahami apa enggak? Alhamdulillah ya. Nah, setelah mempelajari pembelajaran tadi, coba ngerti ya. Ya. Bagaimana menurutmu? Kemudian Akan mengidentifikasi pesan-pesan yang katakan ya, baru kemudian pembelajaran hari ini bisa membuat kalian dapat membuat poster yang berhubungan dengan keragaman yang ada di Indonesia. Ya, ayo. Setelah kita selesai pembelajaran tadi, ya, kita buat kesimpulannya. Apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini, Aditya? Bahwasanya surah Hujurat ayat 13. bahwa Allah SWT menciptakan manusia dalam berbagai suku dan bangsa untuk saling mengenal, bukan untuk saling membedakan. Keberagaman adalah sunatullah yang harus disyukuri dan dihormati. Iya, itulah kesimpulan kita hari ini ya. Mudah-mudahan apa-apa yang sudah kita pelajari hari ini dapatlah bermanfaat. Kemudian kalau ada istilah-istilah yang kurang jelas, bisa kamu lihat di glosarium pembelajaran yang sudah Ibu buat. Kemudian nanti kalau misalnya ada penjelasan-penjelasan Ibu yang kurang kamu pahami, kemudian ada hal-hal yang sulit, bisa kamu lihat di link YouTube yang sudah Ibu share dan bisa kamu lihat nanti di rumah, bisa kamu pelajari. Itu link YouTube-nya, ya, bisa kamu klik nanti di situ, ya, bisa kamu lihat materi-materi pembelajaran yang disampaikan pada hari ini. Paham? Iya, alhamdulillah ya. Baik, kita tutup pertemuan kita hari ini dengan membaca doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah kita akan bertemu pada pertemuan yang akan datang dengan materi Asmaul Husna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk yang rapi. Ya, silakan kelompok Utsman Ibnu Affan sambil apa ya nanti